Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Enrico Batewa dari 6TI3. Saya akan menjelaskan sistem pendukung keputusan menggunakan metode Topsis, yaitu technique for other perfect by similarity to ideal solution. Metode Topsis merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yu dan Huang pada tahun 1981. Kategori dari metode Topsis adalah kategori multi kriteria discussion making (MCDM), yaitu teknik pengambilan keputusan dari beberapa pilihan alternatif yang ada, khususnya MADM, Multi Attribute Discussion Making. Topsis bertujuan untuk menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Solusi positif memaksimalkan kriteria manfaat dan meminimalkan kriteria biaya, sedangkan solusi ideal negatif memaksimalkan kriteria biaya dan meminimalkan kriteria manfaat. Van dan Cheng 2009.24. Kriteria merupakan kriteria di mana ketika nilai kriteria tersebut semakin besar, maka semakin pula untuk dipilih. Sedangkan kriteria biaya merupakan kebalikan dari kriteria manfaat. Semakin kecil nilai dari kriteria tersebut, maka akan semakin layak untuk dipilih. Dalam metode Topsis, alternatif yang optimal adalah yang paling dekat dengan solusi ideal positif dan paling jauh dari solusi ideal negatif. Deskripsi teknik pemodelan Topsis menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih dari tidak hanya mempunyai jarak terpendek dan solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Konsep ini banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah keputusan secara praktis. Konsepnya sederhana dan mudah dipahami. Komputasinya efisien dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dan alternatif keputusan ke dalam bentuk matematis yang sederhana. Kusumadev termasuk dalam tahap dalam metode Topsis. Yang pertama, membuat keputusan yang ternormalisasi. Yang kedua, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. Dan yang ketiga, menentukan matriks sosial ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Yang keempat, menentukan nilai jarak antara nilai setiap alternatif dan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Dan yang terakhir, yang kelima, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Dan tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk ke materi yang ada. Di materi ini saya akan menjelaskan tentang data alternatif. Data alternatif sebagai orang atau objek yang akan dinilai. Data alternatif biasanya terdiri dari kode alternatif dan nama alternatif. Untuk atribut lainnya
bisa disesuaikan dengan studi kasus. Dan di sini saya memberikan contoh. Di sini ada kode nama alternatif dan kodenya ada 01 dengan nama mahasiswa, yaitu yang pertama Rizky, dan 02 ada Rafli 2, baru 03 ada Ramadan 3. Nah, ini adalah contoh yang pertama data alternatif. Dan yang kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu data kriteria ya. Data kriteria sebagai menjadi data penilaian untuk alternatif kriteria bisa berupa cost atau benefit. Benefit berarti semakin besar nilai, semakin bagus. Sebaliknya cost semakin kecil nilainya semakin bagus. Misal dalam kasus studi penerimaan beasiswa, di sini kita bisa lihat ya. Ini adalah contoh data kriteria. Maka nilai IPK itu sebagai benefit karena semakin besar IPK akan semakin besar peluang untuk terpilih. Itu adalah contoh. Sedangkan yang cost adalah berpenghasilan orang tua. Karena kalau penghasilan orang tua besar, tentu memperkecil peluang untuk mendapatkan beasiswa. Ini adalah contoh data kriteria. Bisa lihat di sini ada kode, nama, kriteria, atribut, dan bobot. Kode sini C01, jumlah penghasilan orang tua. Sini adalah cost, berarti dia 5. C02, jumlah tanggungan orang tua, termasuk adalah di sini atributnya adalah benefit. Sedangkan bobotnya 3. C03, nama kriteria jarak tempat tinggal, yaitu cost. Itu bobotnya adalah 4. C04, nama kriteria nilai rata-rata ujian nasional, benefit, atribut benefit, bobot 2. Dan yang C05, nama kriteria kesanggupan tinggal di asrama, atribut yaitu benefit dan juga hasilnya 5 ya. Dan pada tabel 2 ini terdapat atribut tambahan yaitu kriteria. Untuk menentukan kriteria mana yang diutamakan. Semakin besar bobot yang tadi saya jelaskan dan semakin diutamakan kriteria tersebut. Dan kita masuk ke nilai alternatif ya. Nilai alternatif digunakan untuk memberikan nilai penilaian terhadap alternatif. Pada masing-masing kriteria itu berbeda-beda. Untuk lebih mudah, biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel ya, seperti ini. Matriks dengan alternatif dengan sebagai judul baris dan kriteria sebagai judul kolom. Setiap alternatif harus mempunyai nilai pada semua kriteria walaupun nilainya 0. Dan ini adalah contoh nilai alternatif. Yang pertama A01 dan C01 nilainya adalah 5. Dan C02 2, C03 1, C04 4, dan C05 1. Dan C02 5 1, dan C01 1 3 1. Dan A03 5 3 1 4 1. Dan pemberian nilai besarnya dibuatkan rentang dengan keterangan khusus. Tergantung studi kasus, misal rentang nilai atau IPK adalah nilai 1 untuk nilai
2. Nilai 2 untuk nilai 2,5, nilai 3 untuk nilai 3 dan nilai 4 untuk nilai 3,5 dan nilai 5 untuk nilai 3,5. Sehingga jika IPK-nya 3,8, maka pada nilai alternatif bisanya 5 ya di sini. Dan termasuk ke perhitungan SPK metodopsis ya. Setelah semua data disiapkan, data alternatif, data kriteria dan data nilai alternatif, kita lanjutkan ke perhitungan. Berikut langkah perhitungan SPK metode Topsis. Yang pertama ini adalah normalisasi ya. Untuk melakukan normalisasi, kita harus mengkuadratkan setiap elemen matriks pada tabel yang ketiga. Misal untuk sel 01 C04 ya, yaitu ini dan ini, bernilai 4 dikuadratkan. Bernilai 4 jika dikuadratkan. Jadi 4 bintang 4 sama dengan 16. 4 kali 4 dia dengan hasilnya yaitu 16. Hasil seperti berikut ya. Ini adalah contoh tabel kuadrat. Dan kita ke selanjutnya yaitu baris total. Warna merah dapat dengan menjumlahkan setiap baris pada setiap kriteria, misal total kolom C4. C4 ini dapat dari 16 tambah 9 tambah 16 hasilnya 41. Setelah mendapat total, tinggal menormalisasikan dengan cara membagikan setiap elemen matriks tabel 3 dengan akar (SQR) dari total baris yang bersesuaian, hasilnya seperti berikut. A01 C01 hasilnya 0,5735, 0,53 452, 0,5735, 0,624, 0,57735. Itu ya sebaris ya. Dan A02 0,57735, 0,26726, 0,57735, 0,46852, 0,57735. Ya, hasilnya seperti ini. Dan A03 0,57735, 0,80178, 0,57735, 0,6247, 0,57735. Ini adalah contoh tabel yang kelima, yaitu normalisasi.
baru ke yang 6, yaitu matriks. Matriks solusi ideal. Matriks solusi ideal didapat berdasarkan normalisasi terbobot dan atribut kriteria cost atau benefit. Solusi ideal positif diambil nilai maksimal dari normalisasi terbobot jika atribut kriteria benefit. Jika cost diambil minimalnya, sebaliknya solusi ideal positif diambil nilai minimal dari normalisasi terbobot jika atribut kriteria benefit, jika cost diambil maksimalnya. Di sini ada kriteria yaitu positif, C01, C02 benefit, C03 cost, C04 benefit, C05 benefit. Di sini positif 2, 886, 75, 2, 40, 535, 23094, 112493, 2888675. Negatif yaitu cost 28867508017823094 0937042888675. Dan yang terakhir kita masuk di total. Untuk mencari total dan perangkingan kita harus mencari jarak solusi ideal, positif dan negatif, yang didapat dari pengolahan tabel 5. Normal, aliasi terbobot, dan tabel 6 matriks solusi ideal. Caranya adalah mengkuadratkan selisih setiap matriks elemen matriks normalisasi terbobot dengan matriks solusi ideal, kemudian menjumlahkan setiap alternatif. Setelah itu diakarkan contoh mencari jarak ideal positif 01 ya. Positif 01, 08 yaitu A01 positif SQRT 28867 kurangi 28866 pangkat 2 tambah dalam kurung 1 60357 kurang 24035 pangkat 2 tambah 23094 kurang 2394 pangkat 2 tambah 1 24939 kurang 1 24939 pangkat 2 tambah 28866 kurang 28865 pangkat 2 sama dengan 0,80178. Begitu juga dengan seperti berikutnya ya. Ini adalah jarak solusi ideal dan preferensi. Dan sekian dari saya contoh dari tugas hari ini, dan saya ucapkan terima kasih.